Salam. Berikan senyuman yang terbaik kepada orang kiri kanan Anda. Senyuman yang terbaik adalah dengan giginya sekali nampak. Ya, mungkin kita tidak tahu orang yang di sebelah kita mungkin melalui hari-hari yang sukar pada minggu ini. Mungkin senyuman kita itu boleh memberi satu dorongan. Amin, haleluya. Saya mengalu-alukan kedatangan semua jemaat Tuhan, terutama Pak Andoko dan Ibu Ibanda yang melawat kita. Wah, selamat datang kembali. Malaysia is your second home. They have many homes. Ya, Pak Andoko dan Ibu Ibanda adalah salah satu pemimpin utama kita pada masa dulu, karena ya, tapi mereka sudah kembali ke Jakarta, ya. Ya, terima kasih karena melawat kami di sini untuk beberapa tahun ini ya. I think more than 3 years, 4 years ya. Wah, beri tepuk tangan untuk Pak Andoko dengan Ibu Anda yang tidak melupakan kami di sini di UMC Bahasa, ya. Terima kasih, dan bagi Anda semua yang pertama kali datang, kami mengalu-alukan kedatangan Anda, jemaat Tuhan yang tidak bercuti sempena Gawai Kamatan Festival Harvest Festival ini. Ya, saya difahamkan ramai juga yang sudah balik ya untuk merayakan festival. Kalau di Sabah dan Sarawak ini cuti umum ya. Dan ini is a big day for Sabah dan Sarawak. Puji Tuhan, kita juga tidak ketinggalan di sini karena kita juga akan merayakan bersama-sama pada 18 hari bulan. Jadi don't miss this out ya. Come and bring your friend. Ya, bring your friend. Saya sudah di Semenanjung Malaysia ini lebih 20 tahun lah, ya. Masih ramai orang Semenanjung belum tahu Sabah Sarawak. Masih ada yang belum pernah pergi dan belum tahu ada sebagian besar Malaysia ini adalah dari Sabah dan Sarawak. Jadi ini peluang untuk kita memperkenalkan budaya kita. Bahkan ini bukan budaya Sabah Sarawak, budaya Malaysia. Amin. Jadi bawalah kawan-kawan Anda nanti. Nah, hari ini sebenarnya topik yang sudah saya atur dari awal tahun berbeza sedikit hari ini, tetapi waktu saya berdoa untuk mempersiapkan khotbah ini, Tuhan gerakkan saya untuk berbicara atau berkhotbah ataupun berkongsi tentang nama Tuhan, ya. Karena kita isu kalimah Allah ini muncul lagi, dan ini bagi kita yang ada di sini, kita semua maklum akan hal ini. Apa perspektif kita, apa respon kita ya sebagai orang Kristen. Sedikit latar belakang ya. Isu kalimah Allah ini sudah bermula sejak 86 lagi, tahun 86. Ya, dan sudah lebih 23 kali ini dipospon dan beberapa hakim sudah bertukar-tukar tapi belum selesai. Basically ada 3 isu besar. Yang pertama adalah isu yang dibawa oleh Katolik, gereja Katolik, itu dalam publication mereka The Herald, ya, di mana KDN melarang mereka mempublishkan karena mereka menggunakan dalam bahasa Malaysia, dan itu 2 kali mereka itu dibicarakan, ya. Dan isu yang kedua adalah Jill Island, yaitu seorang wanita dari Sarawak, orang Bidayuh, yang pergi ke Indonesia dan kembali membeli bahan-bahan cetakan CD dan buku-buku yang mengandungi perkataan Allah, dan itu ditahan di airport, ya. Dan isu itu pun beberapa kali, ya. Dan isu ketiga adalah SIB Sabah, di mana bahan-bahan cetakan Alkitab kanak-kanak itu disita dan itu di-fight, dan beberapa kali ini beberapa siri perbincangan seterusnya. Dan pada tahun 2001 perbincangan itu selesai, dan itu memihak kepada Jill Island, dan itu memihak juga dan kepada SIB Sabah juga. Dan karena isu itu agak berbeza sedikit, ya saya tidak pergi ke dalam, cuma saya mau Anda paham ya, karena ramai orang Kristen tidak paham, kita di sini tidak paham. Apatah lagi daripada orang Kristen yang bukan berbahasa Malaysia, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen kita perlu tahu isu ini dan bagaimana kita respon,
Ya, tadi waktu berdoa untuk isu kelima Allah, saya percaya ada yang tidak tahu apa yang harus kita doakan. Betul? Pada tahun 2001 kita telah so-called menang. Ya, ini sebenarnya bukan pertandingan ataupun perbicaraan di antara Kristen dengan KDN, bukan. Ya. Dan kerajaan pada waktu itu file balik untuk merayu supaya case ini dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Dan kerajaan bertukar lagi. Apabila kerajaan bertukar lagi, kerajaan yang baru katakan we want to end this, tidak perlu rayulah keputusan yang dulu tuh itulah. Nah, jadi apabila itu kerayuan itu dibatalkan, dan itu menimbulkan satu ketidakpuasan hati sekali lagi, ya. So banyak yang bertanya kepada saya tentang isu ini, dan saya akan memberi penjelasan bukan pandangan saya sendiri, ya, tapi kita melihat daripada Alkitab. Karena dari Alkitab segala sesuatu kita boleh dapat jawaban dari Alkitab. Amin. Karena segala sesuatu akan berlalu, segala sesuatu akan end, tetapi firman Tuhan tidak. Yang firman Tuhan adalah tetap, dan firman Tuhan adalah jawaban bagi segala sesuatu. Amin. Nah, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kami berpeluang untuk mendengar firman-Mu, dan ajar kami Tuhan. Berikan kami ilham, berikan kami pengertian yang daripada roh, supaya kami dapat menangkapi sesuatu yang baru, yang fresh daripada Tuhan. Agar kami tahu meresponi setiap isu yang bangkit, setiap isu yang ada, kami dapat meresponi dengan benar, dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berbicaralah, kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, title ataupun tema khotbah hari ini adalah Akulah Aku. Ini dalam bahasa Malaysia. Kalau dalam bahasa Indonesia, Aku adalah Aku. Dalam bahasa Inggris, I am who I am. Ya, ini adalah satu-satunya di dalam throughout Alkitab, seluruh Alkitab yang diberikan nama Tuhan orang Kristen. Kalau kita lihat ini Aku adalah Aku, ini nama ataupun bagaimana? It's like a description. Ia ada satu penjelasan. It's not really a name. Nah, kita akan melihat ini nanti, ya. Nah, the big idea besar yang saya kongsikan di sini adalah yang saya ambil daripada Mazmur 9 ayat yang ke-10, yang berkata, dan mereka yang mengenal namamu akan percaya kepadamu. Setiap orang yang mengenal mengenal namamu, mereka akan percaya. Nah, orang yang tidak mengenal nama tidak akan percaya. Karena Engkau ya Tuhan tidak mengabaikan sesiapa yang mencarimu. Nah, untuk belajar tentang nama-nama Tuhan ini sangat penting, sangat krusial bagi kita sebagai orang percaya. Supaya apabila isu kalimat Allah ini timbul, apakah respon kita sebagai orang percaya? Apabila kita, karena sejak 86 ada beberapa negeri yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan kalimat ini, termasuk Selangor. Ya. Sekiranya kita tidak boleh menggunakan ataupun menyebut perkataan Allah ini, apakah implikasinya kepada kita hari ini? Adakah itu mengurangkan iman kita? Bagaimana? Ya. Kita akan lihat nanti, saya harap supaya sewaktu saya berbicara tentang firman ini Anda menangkap sesuatu, ya. Sangat penting untuk mengenal namanya. Karena nama itu mengandungi karakter. Nama itu mengandungi personality. Nama itu mengandungi sifat-sifat mutlak Allah. Nah, kita akan belajar. Dan mengapa nama ini sangat penting, saudara? It's a worth studying. Satu hal yang sangat penting yang kita perlu pelajari bersama. Karena ini termaktub di dalam 10 Commandments, di dalam 10 hukum. Itu hukum yang kelima. Dicatat, jangan gunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya dengan apa? Sembarangan.
Saya dengar hari-hari ini saudara banyak orang menggunakan nama Allah ini sembarangan. Tidak ada arti. Oh my God. Jadi kalau dia sudah tidak mau menggunakan oh my God. OMG. Ya kalau terjatuh sedikit, oh my God. Kalau ada sesuatu yang jahat apa yang terjadi, oh my God. Ada dalam bahasa Malaysia apa ya? Nah, ini termaktub di dalam 10 hukum. Maksudnya sangat penting untuk kita belajar tentang nama Allah. Dan kita akan lihat nanti bagaimana sikap dan pandangan orang Yahudi ya tentang nama ini. Karena Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pada mulanya ditulis di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani. Dan kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain dan sampai hari ini satu-satunya Alkitab yang diterjemahkan di dalam berbagai bahasa adalah Alkitab. Luar biasa. Nah, betapa pentingnya saudara. Waktu kita menyebut nama Allah, waktu kita menyebut nama Tuhan, waktu kita menyebut nama God, Lord God, ya. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. We don't mention it. Kita tidak sembarangan menyebutnya. Nah hari ini saudara, apakah nama Tuhan yang sebenarnya? Kalau kita tidak dibenarkan menggunakan menyebut perkataan kalimat Allah, bagaimana hari ini? Jadi apakah sebutan kita saudara? Ya, bukan kita mengizinkan ahli politik yang membuat keputusan saudara. Tapi let's go to the word of God, amen? Let's go to the word of God. Karena ahli politik akan bertukar-tukar. Kerajaan akan bertukar-tukar. Kerajaan ini nanti akan katakan ini. Kerajaan yang baru lagi katakan ini. Kita itu bertukar-tukar. Tetapi firman Tuhan itu tetap. Itu sebabnya saudara dan saudari saya memilih hari ini untuk berkongsikan tentang firman Tuhan ini kepada kita. Apakah nama Tuhan yang sebenarnya? Ini teks yang paling populer. Ya, teks yang sangat populer. Dan kita akan membacanya dalam Keluaran bab yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Are you with me? Oke. Saya akan membaca dengan suara yang kedengaran, kamu akan mengikuti saya. Kata Musa kepada Allah, tetapi apabila hamba mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu. Mereka akan bertanya, siapakah namanya? Apakah yang harus hamba katakan kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, akulah aku. Firman-Nya lagi, kamu harus berkata begini kepada orang Israel, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Allah selanjutnya berfirman kepada Musa, kamu harus katakan begini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan nama itulah aku diseru turun-temurun. Amin. Amin. Nah, siapakah nama Tuhan? Siapakah nama Allah? Kita yang kita sembah. Nama Allah, nama Tuhan yang dicatat oleh Alkitab adalah aku adalah aku. I am who I am. Musa bertanya kepada Tuhan, apakah namamu? Kalau saya datang kepada orang Israel, mereka tentu bertanya siapa nama Tuhan? Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku adalah aku. Siapakah aku adalah aku ini? Ini dalam terjemahan bahasa Malaysia ya. Tidak sempurna terjemahan bahasa Malaysia ini. Tapi at least kita yang berbahasa Malaysia ini boleh paham sedikit lah. Kalau di dalam bahasa aslinya mungkin kita tidak berapa paham. Karena we don't speak the original language. Ya, tapi kita akan belajar. Aku adalah daripada perkataan Ibrani. Ya, dari perkataan Ibrani, yaitu daripada konsonan. Ada 4 konsonan itu. YSWH. Ini konsonan.
Kalau dalam ilmu bahasa konsonant itu tidak dapat dibaca. Bagaimana sebutan YSWH? Tidak boleh disebutkan? Ya. Nah, maka untuk memudahkan supaya YSWH ini boleh disebut, ya, I am who I am. I am who I am itu di dalam terjemahannya dalam huruf yang kita paham hari ini YHWH. I am who I am. Dan itu disebut untuk memudahkan, itu boleh disebut harus ditambah vowel ataupun vokal ya. Ya, yaitu E dan I di tengah-tengahnya supaya dia boleh menjadi satu sebutan. Dan kalau dibanding daripada perkataan Allah yang lain seperti Elohim, El Shaddai dan sebagainya, perkataan YSWH ini digunakan throughout Alkitab sebanyak 6.828 kali dalam Alkitab. Begitu konsistennya Alkitab, saudara, menggunakan YWH. Tapi hari ini tidak nampak karena dalam terjemahan bahasa Malaysia ataupun Indonesia dia menggunakan huruf besar untuk merujuk kepada YSWH itu TUHAN, Tuhan, huruf besar. Dia katakan Tuhan, Allahmu. Lord dalam bahasa Inggris diterjemah sebagai LORD dalam huruf besar, capital letter. Itu merujuk kepada YSWH. Start ini boleh paham? So hari ini lebih kepada pengajaran ya. Oke. Kalau dalam bahasa Malaysia Tuhan TUHAN. Tuhan, Allahmu huruf kecil. Allah huruf besar, capital letter, Allahmu. Nah, orang Yahudi saudara, the original ya yang menggunakan bahasa ini karena mereka tahu tentang Ten Commandment, tentang hukum yang kelima, tidak boleh menyebut nama Allah sembarangan. Mereka paham itu, mereka tahu itu ada dalam hati mereka. Maka dengan itu untuk menyebut YSWH itu mereka coba mengelakkan, tidak mau menyebut itu karena mereka takut salah sebut. Dan bagi mereka itulah nama Allah yang begitu suci dan kudus. Dan mereka tidak sembarangan menggunakannya. Maka waktu mereka membaca kitab, mereka ganti. Mereka lebih menggunakan perkataan Adonai yang bermaksud my Lord. Ya, kalau kamu lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris dalam King James, mereka masih maintain perkataan dia, kalau yang terjemahan Yahweh itu huruf besar, semua huruf besar, Lord. Ya, kalau Adonai ataupun Elohim, mereka terjemah dia kepada L huruf besar dan huruf kecil, Lord. Nah, Adonai juga diterjemahkan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, Lord ataupun Tuhan. Elohim juga diterjemahkan sebagai God ataupun Allah. Nah, di dalam Alkitab saudara, muncul perkataan Yehova ataupun Jehovah, Lord juga. Karena ini adalah hasil usaha ingin menyebut nama Yahweh karena tidak ada pilihan. Karena mereka harus baca karena perkataan Yahweh ini adalah muncul dalam semua kitab dan itu disebut 6.828 kali. Dan untuk mereka mengelak menggunakan ataupun salah menyebut Yahweh karena mereka menganggap sebagai kudus, itu adalah nama satu-satunya nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa. Dan untuk mereka mengelakkan menyebut itu salah menyebut, mereka menambahkan the word Adonai dan Elohim di tengah-tengah Yahweh itu sehingga dapatlah kita perkataan Yahweh. Setakat ini paham? Paham ya? Dan Yahweh diterjemahkan dalam bahasa Inggris I am who I am. Akulah aku ataupun aku adalah aku. Masuk lebih dalam lagi. Apakah makna Yahweh? YHWH. Ya. Semalam saya jogging dengan anak saya. Lama tidak jogging. Dan kami dua jogging di taman seperti rumah kami. Anak saya bertanya kepada saya satu soalan yang agak susah untuk dijawab juga. Dan ini lahir dari anak saya yang kecil, yang Aco. Dia katakan, Daddy, bagaimana Tuhan wujud?
Siapa yang menciptakan Tuhan? Is it to answer that question? Kalau Tuhan menciptakan kita atau menciptakan dunia ini, siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, ini jawabannya. Ya, saya tidak beritahu anak saya khotbah tentang Yahweh, tapi dia bertanya semalam. Dan kami ambil 2 round, 2 pusingan untuk saya menjawab kepada anak saya. Tanpa saya sadar sudah 2 pusingan kami jalan lari. Nah, Yahweh adalah wujud sendiri. Tidak ada yang menciptakan dia. Kalau dia creator, maka dia adalah pencipta. Dia wujud sebelum segala sesuatu wujud. Dia sudah ada. Full stop. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada sanksi yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Kalau ada yang menciptakan Allah, berarti Allah itu bukan pencipta. He's not a creator anymore. Jadi dia adalah self-existent. Dia ada dan sebelum adanya. Dan saya beritahu kepada anak saya, do you know that there are many other galaxies? Banyak galaksi lagi, banyak planet-planet yang lain. Dan salah satu planet yang Tuhan cipta adalah bumi. Dan Tuhan cipta bumi itu supaya manusia duduk di bumi ini, hidup di bumi ini. Ya. Nah, Yahweh adalah sumber kewujudan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Amin. Ya. Segala sesuatu datang daripadanya, untuknya dan kepadanya. Yahweh kekal dan tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah, dia tidak pernah berubah. Yahweh kebenaran mutlak, dia adalah the absolute truth. Yahweh adalah Allah yang maha tahu, dia adalah maha kuasa dan maha hadir. All knowing, all powerful, and all presence. Amin, saudara. Yahweh membuat perjanjian. He connect, dia bersekutu dengan manusia dan dia buat covenant dengan manusia. Dan he is a covenant keeper. Amin. Dan Yahweh menjadi manusia. Tuhan Yahweh menjadi manusia. Wow, ini luar biasa. Nah, sedikit saya ingin beberapa contoh. Karena di dalam Alkitab banyak nama-nama Yahweh. Karena nama Yahweh itu adalah personal. Karena manusia mau relate Tuhan kepada dirinya ataupun Tuhan kepada diri manusia. Maka muncullah perkataan Jehovah. Saya ambil contoh, ada 3 saya ambil contoh sini. Ada beberapa sebenarnya, saya ambil contoh saya. Jehovah Shalom, contohnya. Itu menjadi pengalaman, contohnya Gideon. Apabila dia disuruh oleh malaikat untuk membuat, karena pada waktu itu dia takut dan dia disuruh membuat mezbah. Waktu dia membuat mezbah itu Allah berbicara kepada Gideon, damai. Dia katakan, Shalom. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Dan waktu kemudian Gideon menamakan tempat itu Jehovah Shalom. Amin. Karena we need shalom dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita di sini tidak pernah mengalami rasa ketakutan, kengerian dalam hidup? Dan jadi apabila mereka umat Israel memanggil Jehovah Shalom, mereka tahu dalam ketakutan mereka perlu memanggil, mereka perlu relate hidup mereka kepada relate Tuhan itu kepada Shalom. Dan it makes sense untuk mereka. Wow, saya merasakan Shalom. This is the Shalom. Ini damai yang saya perlukan saat ini. Yang kedua, Jehovah Rah. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Nah, ketika Daud lari dari Saul, ya, Tuhan mengingatkan dia bahwa Tuhan akan menjadi Jehovah Rah kepadanya, menjadi gembala yang baik kepadanya. Itu sebabnya Daud menulis Mazmur 23. Luar biasa, saudara. Walaupun aku melalui lembah gelap, aku melalui kekelaman, aku berhadapan dengan kematian, aku berhadapan dengan bahaya. Dia katakan, gadamu dan tongkatmu lah yang menghiburkan aku. Engkau adalah gembala yang baik. Jadi, nama-nama Tuhan itu adalah relational. Adalah itu berbicara tentang pribadi dan keintiman. Ia berbicara tentang satu hubungan. Tuhan kita itu bukan jauh di sana. Ya, karena orang Israel pada waktu mereka susah mau menyebut YSWH. Jadi bagaimana mereka dapat berhubung dan dapat mengalami dan dapat bersekutu dengan Tuhan.
Maka mereka menggunakan perkataan-perkataan seperti panggilan-panggilan nama. Seperti Jehovah, Jehovah Nisi. The Lord is my panji-panji. The Lord is my banner. Jehovah Rapha, the Lord is my healer. Jehovah Sheknu, Jehovah Makadesh. Mereka menggunakan istilah-istilah seperti ini. Nama-nama untuk relatekan hubungan mereka dengan Tuhan. Luar biasa. Jehovah Jireh. Ya, the Lord is my provider. The Lord will provide. Ketika Abraham ya membawa Ishak anaknya naik ke Gunung Moria dan untuk mempersembahkan kepada Allah. Dan anak itu bertanya, Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham, "Pak, Daddy, we have the wood, we have the fire. Where's the ram? Where's the lamb? Di manakah dombanya?" Abraham pada waktu itu belum nampak. Ya. Dia belum tahu dia di mana harusnya. Karena di dalam pikirannya dialah Ishak ini yang akan dikorbankan. Tapi dalam perjalanan mereka naik ke gunung itu, ke bukit itu, Abraham berkata, di atas gunung itu Allah akan menyediakan. Wow. Jehovah Jireh. Saudara dan saudari, mungkin Anda belum nampak berkatnya hari ini. Anda belum nampak penyediaan Tuhan hari ini. Tapi mari kita dengan iman, kita akan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, you will provide. Dua terjemahan Jehovah Jireh ini, the Lord will provide ataupun the Lord will see it. The Lord will see your need. Tuhan akan melihat keperluan kita. Tuhan is a God of detail, you know. Tuhan ada Allah yang detail. Dia tahu setiap detail hidup kita. Tidak ada yang terlepas pandang daripada Tuhan. Tuhan tahu semua itu. Because He's God. Amen. Itu contoh-contoh yang saya ingin kongsikan hari ini. Nah, saya ingin membawa kita pula kepada perjanjian baru. Bagaimana Yahweh ini, saudara, Yahweh ini, konsep Yahweh ini dibawa kepada perjanjian baru. Dan kita lihat itu dalam Matius 1, 20 dan 21. Suatu malam dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, "Hai Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakan anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka." Dari Matius, ya, dan malaikat suruh Allah mendatangi Yusuf, dan dia berkata bahwa namakan anak itu nanti kalau dia sudah lahir, namakan anak itu Yesus. Arti Yesus itu saya akan jelaskan ini nanti. Arti Yesus itulah yang akan menyelamat umat manusia daripada dosa mereka. Makna perkataan menyelamat daripada ayat yang ke-21b tadi. Ya, perkataan menyelamat, save. Itu adalah artinya Yahweh. Yahweh save. Yahweh savior. Nah, perkataan Yahweh ya dibawa ke dalam perjanjian baru, ya, dan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Hamashiach itu adalah Savior. Yeshua. Itu sebabnya hari ini ada orang Kristen berkata, oh kita harus panggil Yesus. Bukan Yesus, bukan Jesus, tapi Yeshua. Itu adalah bahasa Ibraninya. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Ibrani perjanjian lama perjanjian baru, dalam perjanjian baru bahasa Ibrani, Yesus itu adalah Yeshua. Ya. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yaitu Yesus Kristus. Yesus itu dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris Jesus Christ. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Malaysia hari ini Yesus Kristus. Kalau dalam terjemahan bahasa Chinese, siapa bahasa Chinese ini? Yesu juga kan? Yesu, ya Yesu. Tamil, Pastor Jodah? Yesu juga. Haleluya. Ya. Kita try to maintain perkataan Yeshua, itu bahasa Ibrani, Yesus ataupun Jesus Christ, Yesus. Kalau dalam bahasa Iban, dia maintain Jesus. Betul? Iban ya? Betul kah? Jeffrey. Betul ya? Jesus. Nah, ini perkataan, ini panggilan kita yang diterjemahkan. Karena bahasa itu dekat dengan hati manusia. Sesuatu suku bangsa itu, ya. Nah, ini penting. Nah, untuk
sebagai kesimpulannya, perkataan YSWS itu adalah Yeshua HaMasiah ataupun Yahweh itu adalah penyelamat. I am who I am. Kalau kita lihat konteksnya waktu dia berbicara kepada Musa, dia sedang katakan kepada Musa, bawa umat Israel keluar karena akulah penyelamat. Dapat connect-nya di sini? Nah, nama itu adalah ada artinya, saudara. Nah, kita lihat, saudara. Dalam ayat yang ke-21b tadi, dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Nah, ada 3 hal yang saya ingin kongsikan di sini tentang pribadi Yesus. Ya. Kita bukan orang Yunani. Kita bukan orang Ibrani. Kita mungkin susah menyebut, orang tua kita yang mungkin sudah tidak ada gigi susah menyebut nama Yeshua HaMasiah. Mungkin salah sebutnya. Tapi kalau dia menyebut Yesus Kristus itu mudah. Amin. Kita bukan Ibrani ataupun kita bukan orang Ibrani yang menyebut Yahweh. Kalau kita boleh menyebut, memanggil nama Tuhan kita, kalau kamu worship menggunakan perkataan Yahweh, silakan, itu tidak salah. Dan tidak salah juga kita menyebut dan memanggil Tuhan kita dalam bahasa lokal kita yang kita mengerti. Kalau dalam bahasa saya, bahasa Lundaya ataupun bahasa Lundawa, saya tidak ada terjemahan untuk perkataan Allah ataupun Yesus itu. Kami menggunakan perkataan yang sama. Kami maintain the bahasa Malaysianya. Ya. Nah, tetapi ada 3 perkara yang saya ingin sentuh di sini yang akan menjadi dasar kepada kita. Why do we need to call our God Jesus? Kenapa kita panggil dia Jesus? Kalau kamu comfortable panggil dia Jesus, silakan. Kamu comfortable gunakan Yesus seperti orang Yunani. Kamu comfortable gunakan Yesus, Yesu. It's okay. Karena artinya sama, saudara. Nah, pertama, dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Ini yang penting, ini harus kita tangkap. Setiap kali kita menyebut nama Tuhan Yesus, saudara, kita paham bahwa Yesus telah menyelamatkan umatnya dari hukuman penalti terhadap dosa mereka. Amin. Waktu kita memanggil nama dia, Hosana, kita panggil Hosana, Hosana. Hosana artinya he who saves. Dia yang menyelamatkan. Waktu mereka menyambut Yesus datang ke Yerusalem, ya, pada Palm Sunday itu, mereka melambai-lambaikan dengan palms, daun palma. Hosana, Hosana in the highest. Ya. Kemudian bahasa itu ditambah artinya praise to God. Tapi arti Hosana itu he who saves. Karena dia adalah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Amin, saudara. Kita diselamatkan hari ini. This is something yang kita grateful, something yang kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus telah menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Dan itulah telah dilakukan di atas kayu salib. Itu seperti kita bersyukur. Kita sangat confident hari ini, saudara. Kalau saya mati hari ini, saya pasti masuk surga. Amin. Kita begitu yakin. Dan ini yang ahli teologi katakan bahwa ini adalah doctrine justification by faith. Hanya dengan iman kepada Yesus bahwa kita telah diselamatkan. Yang kedua, arti dia menyelamatkan umatnya daripada dosa adalah Yesus sedang, He's active sekarang ini, sedang menyelamatkan umatnya dari kuasa dosa. Nah, hari ini saudara, kita mungkin bertanya, Pastor, saya sudah diselamatkan, saya sudah memberikan hidup saya kepada Tuhan, saya sudah dibaptis, saya makan perjamuan kudus, saya melayani Tuhan, kenapa saya masih bergumul dengan dosa, Pastor? Ya, waktu Anda diselamatkan, waktu Anda dibaptis, Anda tidak terus berubah menjadi malaikat, and you will never. Karena manusia, katakan dalam Mazmur, kita selalu higher dari malaikat. Haleluya, saudara. Dan Yesus mati untuk manusia, bukan untuk malaikat. Amin. We are precious. Kita di crown dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, saudara. Yesus harus mati untuk manusia. Nah, dia sedang menyelamatkan kita daripada kuasa dosa hari ini. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita harus datang ke gereja. Itu sebabnya minggu lalu Steffi telah berkongsi tentang betapa pentingnya kita bertumbuh dan bertapak di dalam gereja lokal. So important to be connected to the family of God. Amen. Karena ini adalah masa sanctification. Kita perlu mendorong di antara sama lain. Kamu datang mendengar firman Tuhan, kamu datang ke cell group, kita mendengar firman Tuhan, kita saling mendorong di antara sama lain. Kita saling mendoakan di antara sama lain. Amen. I need your prayer, you need my prayer, everybody else needs everybody prayer. Amin, saudara.
Karena kita semua bergumul, kita semua struggle, kita semua berhadapan dengan kuasa dosa hari ini. Tapi ingat bahwa kuasa dosa itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka dengan itu saudara, kita harus mengerjakan kebenaran, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Don't take it for granted. Ya. Itu sebabnya kita perlukan Roh Kudus, saudara. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu berhadapan dengan kuasa dosa yang setiap hari mengetuk pintu kita. Yang ketiga, Yesus akan. Ya, tadi adalah present tense. Dia telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan dia sedang menyelamatkan kita daripada kuasa dosa. Setiap kali kita berhadapan dengan dosa, saudara, kita tidak hidup dengannya. Kita tidak senang, kita tidak lena, kita tidur tidak lena. Kalau kita sudah buat dosa, kita tidak akan tidur lena. We cannot get away with it. Something is bothering me. Kita bangun dan kita minta ampun dengan Tuhan. Kalau saya sudah buat salah kepada orang, kalau saya sudah disakiti, kalau saya sudah menyakiti orang lain, kalau saya sudah berdosa, kita tidak akan senang. Karena kita tidak boleh hidup di dalam kuasa dosa. Amin, saudara. Maka dengan itu kita cepat-cepat datang kepada Tuhan minta ampun. Kita minta ampun dengan orang yang telah bersalah kepada kita ataupun orang yang telah kita lakukan kesalahan. Kita selesaikan isu itu dengan dia. Ya. Karena kuasa dosa itu tidak boleh tinggal di dalam kita, saudara. Karena kita punya kuasa untuk menolak dosa. Amin. Tapi kehadiran dosa hari ini masih ada. Kita lihat di luar sana banyak kehadiran-kehadiran dosa. Amin. Saudara, mungkin dalam keluargamu, dalam kehidupanmu hari-hari, mungkin karena tempat kerjamu. Ya. Tapi saudara, yang ketiga, yaitu doktrin glorification. Yesus akan menyelamatkan umatnya dari kehadiran dosa total. Karena apabila kita datang kepada Tuhan di dalam kekekalan, dosa sudah tidak ada. Kehadiran dosa sudah tidak ada, saudara. Kita hidup di dalam glorification. Kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat tiga tadi, saudara. Pertama, Yesus menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Apa pertama? Dia telah menyelamatkan kita dari penalti hukuman dosa. Yang kedua, dia sedang menyelamatkan kita setiap hari daripada kuasa dosa yang setiap hari mengetuk pintu hati kita. Yang ketiga, dia akan menyelamatkan kita dari kehadiran dosa dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat ini sebagai kesimpulannya. Allah berfirman melalui anaknya. Ini sangat penting. Saya rasa ini adalah salah satu description kebenaran tentang siapa Yesus itu. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah telah berfirman pada pelbagai zaman dan dengan aneka cara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya Yesus, ya, yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-galanya. Melalui anaknya itu Allah telah menciptakan alam semesta. Anak itu adalah sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudannya. Dia memelihara segala-galanya dengan kuasaan firman-Nya. Setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertakhta di surga. Dirinya jauh lebih baik daripada para malaikat, karena melalui warisan dia telah mendapat nama yang lebih cemerlang daripada mereka. Pegang ayat ini, Ibrani 1, ayat pertama sampai ayat keempat. Description, the best description tentang Yesus. Nah, secara dengan cepat ya, kita menyanyikan lagu tadi We Speak Jesus. Nama Yesus di atas segala-galanya. Ada kuasa di atas nama Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena kita sudah belajar tadi, siapa Yesus? Apa arti Yesus? He who save. Dia adalah Messiah. Dia adalah penyelamat. Nah, apabila kita menyebut nama Tuhan Yesus, saudara, kita bukan menyebut karena it's nice to sebut. Karena itulah cara kita menyebut Tuhan kita. Tidak, karena ada artinya, saudara. Ya, dalam Filipi 2:9 ayat 11 berkata itu sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama. Supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut. Segala isi langit, bumi, yang di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Haleluya. Amin.
Berarti saudara, kita menyebut nama Tuhan Yesus itu kuasa. Ada kuasa. Saya beberapa kali, saya ingin kongsikan kepada Anda. Waktu kita sebagai hamba Tuhan, banyak kali kita membuat pelayanan deliverance. Siapa pernah buat pelayanan deliverance di sini ataupun pelepasan? Setiap orang yang dirasuk, saya tidak berapa suka perkataan dirasuk itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya demonize. Setan hidupnya dikuasai oleh ada roh-roh yang menguasai hidupnya. Kalau possess itu kan terlalu power, dia sudah diposes, dia sudah dipenuhi, dikuasai oleh roh jahat. Tidak, dia demonize. Certain part in his life or her life demonize, ada dikuasai. Karena ada bagian hidupnya yang dia serahkan kepada kuasa gelap. Nah, waktu berhadapan dengan orang yang sudah demonize itu, saudara, selalunya kita challenge dia, kita suruh dia sebut nama Yesus Kristus. Kalau itu roh jahat yang menguasai dia tidak akan dapat sebut nama Tuhan Yesus. Karena nama itu ada kuasa. Kenapa nama itu ada kuasa, saudara? Ada artinya, ada maksudnya. Amin, saudara. Jadi waktu Anda berhadapan dengan musuh, waktu Anda berhadapan dengan iblis, waktu Anda berhadapan dengan situasi apapun dalam hidupmu, sebut dan panggil nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, speak healing. Dalam nama Tuhan Yesus, saya usir engkau keluar. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan. Itu bukan magic, saudara. But that is the reality. Amin. Nah, saya ingin menyebut sedikit karena waktu masa kita begitu cepat. Saya ingin menyebut beberapa istilah yang digunakan oleh Alkitab Perjanjian Baru tentang merujuk kepada Yesus. Ya, katakan anak Allah, Son of God. Ya, dalam Roma 1:4, namun dengan Roh Kudus dia telah diistiharkan melalui kuasa yang besar sebagai apa? Anak Allah, diistiharkan waktu dia keluar dari air, waktu Yesus keluar dari air, waktu dia dibaptis. You are my son. Kepadamulah aku berkenan. Ya. Itu dengan kebangkitannya, daripada kematiannya, dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, anak domba Allah, dikatakan dia adalah anak domba Allah. Ini merujuk kepada Paskah sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka berada di Gosen dan waktu mereka sebelum mereka keluar, ya, yang menjadi Paskah pada waktu itu, saudara. Dan ini refer kepada He is the Lamb of God. Dia yang menyelamatkan setiap orang, setiap keluarga, setiap rumah yang menandai rumah mereka dengan darah Tuhan Yesus, darah anak domba itu, mereka selamat. Ya, dan Yesuslah penyelamatnya. Ya, Anda boleh baca itu. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus berjalan ke arahnya lalu berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia." Yang kedua, yang seterusnya, cahaya dunia ataupun terang dunia. Ya, the light of the world is the light. Gelap macam manapun kehidupan kita hari ini, saudara. Ya, He is the light. Call Him. Panggil dia. Panggil nama Tuhan Yesus. Dia akan membawa terang dalam hidupmu. Gelap bagaimanapun keluargamu, masalah yang kau alami, panggil nama Tuhan Yesus. Dia adalah cahaya yang membawa cahaya dalam kehidupanmu. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikutiku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup." Mungkin hari ini Anda bergumul dengan kegelapan, tapi apabila Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda tidak akan selamanya berjalan dalam kegelapan. Karena ada istilah dalam bahasa Inggris, at the end of the tunnel, there is light. Ya, karena Anda tidak akan selamanya berjalan dalam kegelapan. Yang seterusnya, Mesias yang diurapi, ataupun Mesias, the anointed one. Ya, Anda boleh baca, aku tahu Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitahu kepada kami segala-galanya. Yang lain lagi, gembala yang baik, good shepherd. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya untuk kawan dan dombanya. Haleluya. Yang seterusnya, saya cepat ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth and life. Kalau ada orang bertanya kepada Anda, buktikan saya di dalam Alkitab. Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Saya ingin cadangkan kepada Anda. Ini ayat yang Anda boleh pakai. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan akulah hidup. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Amin, saudara. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ada beberapa istilah yang lain, dia penyelamat, savior, raja damai, penyembuh, miracle worker, pekerja, mukjizat dan sebagainya. Nah, ada 3 aplikasi untuk kita akhiri pengosian hari ini. Apabila kita berdoa, saudara, kita harus berdoa dan akhiri doa kita dengan in Jesus name. Betul?
Ini penting saudara. Setiap kali Anda berdoa, doa itu tidak akan sempurna kalau Anda tidak melalui Yesus. Karena itulah kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Segala sesuatu, dalam Matius 15:16 berkata, apa saja yang kamu minta, dalam nama siapa? Dalam namaku, Bapa akan mengurniakan kepadamu. Jadi tidak heranlah kalau doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena itu di atas nama orang lain. Saya tahu mungkin, saya boleh imagine lah. Tuhan tahu ya kita berdoa kepada dia, minta kepada dia. Dia tahu kan. Ya, tapi dia sudah bagi pattern sini kepada kita. Dia sudah bagi kebenaran ini kepada kita. Then why don't we use it? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini bukan menjadi formula saudara. Tapi ini kebenaran. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Amin. In Jesus name. Yang kedua, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 23. Segala yang kamu katakan dan lakukan haruslah dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa kita Allah melaluinya. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan harus melalui nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Jangan kita segan mengaku Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Baik itu dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari saudara. Kalau kamu tersebut Jesus, di kalangan orang lain, sorry. Why do we need to say sorry kalau kita sebut nama Tuhan Yesus? Ya, they need to hear that. They need to hear Jesus. Amen. Jadi sebut nama Tuhan Yesus itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa kepada orang mungkin yang dari agama lain, ya, bukan dari agama kita, jangan segan katakan I'm going to pray for you, but I'm going to pray for you in Jesus name. Saya akan berdoa untuk kamu dalam nama Tuhan Yesus. Sepengalaman saya, tidak ada orang yang menolak, oh it's okay, I don't want. Siapa tidak mau didoakan kan? Ya. Nah ini peluang kita saudara. Yang ketiga, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 berkata, kemudian Petrus berkata, emas perak tiada padaku, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara jangan sembarangan kita sebut nama Tuhan Yesus. Tapi waktu kita menyebut nama Tuhan Yesus, itu ada arti dan makna yang luar biasa. Ya, saya mengundang pemusik untuk naik ke tempat. Kita akan menyanyikan lagu tadi I Speak Jesus. Walaupun lagu ini dalam bahasa Inggris ya, tapi artinya apabila kita menyebut nama Tuhan Yesus kepada masalah kita. Amin. Kita menyebut nama Tuhan Yesus, mengistiharkan proklamasi nama Tuhan Yesus di atas depresi yang kita alami. Kita mengistiharkan nama Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Kita menyebut nama Tuhan Yesus dalam setiap situasi yang kita ada hari ini. Saya tidak tahu saudara, keadaanmu. Mungkin masalahmu not direct, bukan Anda, mungkin ada orang lain. Apabila Anda menyebut dan berseru, mengistiharkan nama Tuhan Yesus kepada isu-isu ataupun masalah-masalah, mungkin not directly to you, mungkin orang lain yang Anda kenal. I believe, saya sangat percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Amin saudara. Sebagai kesimpulan, belajar nama-nama Allah dalam Alkitab membawa kita mengenal pribadinya. Karena nama Tuhan itu tidak di-confine in word. Nama Tuhan itu tidak terbatas dengan bahasa. Karena bahasa ini adalah pemberian Tuhan saudara. Tapi setiap kali kita mendengar dan belajar tentang nama-nama Tuhan Yesus, it speaks something to me. When I call Jehovah Jireh, apabila saya memerlukan sesuatu, saya meminta Tuhan, saya perlukan ini, saya Tuhan. And you are my Jehovah Jireh. Wah, it means something for me. Kalau saya di dalam keadaan yang tertekan, saya perlukan damai sejahtera, saya katakan Jehovah Rah. Ya ada Jehovah Shalom. Ya. Kalau saya berhadapan dengan musuh, saya akan mengatakan Jehovah Nisi, ya Jehovah Nisi, Engkau adalah panji-panji kemenanganku. Ya. Kalau saya berada, I lost in my world. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Saya akan berdoa, Engkau adalah gembala yang baik. Tuntun hidup saya Tuhan. Pimpin hidup saya Tuhan.
Kalau engkau berhadapan dengan kematian, engkau berhadapan dengan bahaya, engkau boleh panggil nama Tuhan. You are my Savior. Mungkin hari ini kau perlukan miracle, kau perlukan mukjizat. He is a miracle working God. Dia adalah pengerja mukjizat dalam hidup kita. Engkau boleh panggil nama Dia. Tidak ada satu perkataan atau bahasa yang sempurna, termasuk bahasa Ibrani sendiri, yang dapat menyatakan siapa Allah. Kalau ada bahasa di dunia ini yang sempurna untuk menyatakan, untuk menjelaskan 100% tentang Tuhan, berarti ya itu sudah Tuhan. God is beyond language. Amen. Tapi setiap orang yang memanggil nama Yesus dan percaya dengan iman akan diselamatkan. The good news for us today is this. Yahweh, Lord, Tuhan, tidak akan mengabaikan, tidak akan mengecewakan kepada siapa yang mencarinya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar tentang apakah nama Tuhan. Bagaimana kami harus menyebut nama Tuhan. Engkau hadir di dalam setiap musim hidup kami. Engkau hadir dalam setiap situasi dan keadaan. Haleluya, thank you Jesus. Mari saya mengajak kita untuk mulai berbicara di dalam situasimu. Speak Jesus into your life. Perkatakan, istiharkan Yesus Kristus dalam hidupmu hari ini. Sebagai Jehovah Jireh. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know in this peace and in your presence I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every creation starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Mari saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sebagai deklarasi iman kita. Every stronghold shine through the shadows. Rintangan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. I just want to speak the name. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To all the souls that captive by depression, I speak Jesus. Segala depresi di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dilepaskan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of fire. Your name
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, shout the name Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is powerful. Your name is power, Your name is healing. Receive healing right now in Jesus' name. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia menghancurkan segala stronghold, segala halangan, segala kuasa. burn like a fire. Oh, speak the name of Jesus. Is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang kami istiharkan hari ini. Mulai hari ini Tuhan kami tahu menggunakan nama Tuhan Yesus. Di atas segala sesuatu, di atas segala sesuatu tidak ada nama, tidak ada Tuhan selain daripada nama Yesus Kristus. Nama penuh kuasa, nama Yesus penuh bermakna, nama Yesus penuh kuasa, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kebenaran ini kepada kami. Kami harus menggunakannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan speak Jesus over our family. Kami akan mengisytiharkan Yesus Kristus dalam keluarga kami. Kami akan mengisytiharkan Yesus Kristus dalam kesakitan kami, dalam kelemahan kami. Kami akan mengisytiharkan Kristus Yesus di dalam situasi apapun beban berat kami. Kami akan mengisytiharkan Yesus Kristus untuk menghancurkan segala stronghold, segala beban, segala ikatan, segala halang-halangan yang menghalang kami untuk berjaya berhasil di dalam kehidupan kami. Kami speak Jesus Christ, in Jesus name dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa yang mengikat kami,
segala addiction, segala depression yang mengikat kami selama ini. We speak in Jesus name. In Jesus name, dalam nama Yesus, hancur segala sesuatu, hancur segala addiction, hancur segala yang menghalang kami, yang membuat kami hidup kami depres dan distress. Dalam nama Tuhan Yesus, kami istiharkan Jehovah Shalom dalam hidup kami saat ini. Kami mengistiharkan Jehovah ceria dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengistiharkan Jehovah Nisi in Jesus name. Kami mengistiharkan kemenangan. Engkau adalah Allah yang membawa kami ke dalam kemenangan dan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi umat yang tidak terkalahkan. Kami mau menjadi umat yang penuh dengan kemenangan. Kami adalah umat yang telah beristiharkan menang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlu istiharkan hidup dalam kemenangan. Kami tidak mau dikalahkan. Kami tidak mau dihancurkan oleh keadaan dunia ini Tuhan. Tapi kami mau menjadi umat yang pemenang. Karena kami adalah umat lebih daripada pemenang. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Jesus. We speak you, oh God, in our life. We speak you, oh God, in our church, Lord. You are the center. Engkau adalah Allah berpusat di tengah-tengah dalam kehidupan kami. Engkau berpusat dalam keluarga kami. Engkau berpusat dalam sel grup kami. Engkau berpusat dalam keluarga kami. Engkau berpusat dalam pekerjaan karya kami. Engkau berpusat dalam kehidupan kami secara personal Tuhan Yesus. Engkau adalah everything. Karena firman Tuhan berkata, keep your eyes on Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Fix your eyes on Jesus as the author and the perfecter of our faith. Sebagai pelopor dan penyempurna iman kita. Yesus alone, Jesus Christ alone is enough. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sederhana kami dengar. Tapi di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Yang dapat memindahkan gunung. Yang dapat menghancurkan segala kuasa dan benteng-benteng si jahat. Yang dapat uproot, yang dapat mencabut setiap akar-akar yang daripada kuasa kegelapan. Yang dapat membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Engkau sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita praktikkan dengan setia kebenaran firman Tuhan ini. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom yang melebihi segala akal dan pikiranmu, yang akan memerintah hatimu, hidupmu, untuk engkau terus bersinar dan bercahaya bagi dunia ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan,